Technical View Ponseling 24 April 2020 per jam 12:26 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini berada di 1.2343. Sementara area tertinggi adalah 1.2358 dan terendah 1.2338. Oke teman-teman, kemarin terjadi spike yang cukup bagus. Menurut saya cukup ideal. Kemarin juga area terendahnya ada 1.2306. Kemarin kita menyarankan untuk melakukan buy, lalu kemudian kalaupun Anda ingin melakukan sell, kurang lebih saya sempat mengatakan di area 1.24 ataupun 1.2450. Dan itu terjadi karena kemarin terjadi kenaikan sampai 1.2413 lalu tergelincir dan ditutup di 1.2346. So, apa yang sempat kita bahas, kita kupas tentang kecurigaan saya tentang potensial head and shoulder, ini sudah terbukti ya, atau kurang lebih on progress. Anda bisa lihat kenaikan kemarin relatif tertahan, kurang lebih sedikit di bawah area biru, di mana bisa saja area right shoulder belum tentu dia akan selalu sama panjang atau sama tingginya atau lebih tinggi, tapi bisa saja lebih rendah. Dan ini yang akan kita lihat. Potensinya kalau kita lihat dari candlestick pun bentuknya kurang lebih seperti tusuk sate dan ini cenderung mengarahkan arah ke bawah. Lalu kemudian support pertama 1.2305 tentunya 50% Fibonacci retracement akan menjadi outlook kita. Sampai saat ini area terendah masih tertahan di 1.2338. Dan kalau ini terjadi berarti skenario kita untuk area right shoulder itu sangat-sangat mutlak dipertimbangkan. Dan kalau kita lihat dari grafik keempatnya, ini yang terjadi teman-teman. Well, of course ini adalah area trend channel yang dalam arah kenaikan, tapi kalau Anda perhatikan polanya cenderung tertata rapih, dia seperti mengalami kenaikan, tapi sebetulnya dia sedang mencari tenaga untuk mengalami penurunan lebih lanjut. Seperti apa yang terjadi di grafik daily chart sebagai area right shoulder, maka inilah pola right shoulder yang terbentuk di sisi H4. Tentunya kalau dengan menggunakan perhitungan 1, 2, 3 ini adalah keempat, maka kemungkinan kita masih menunggu area swing high untuk area wave kelima dan Anda bisa melakukan sell on pullback di area 1.2368 sebagai area wave ke-6 dan ataupun 1.2380. Target pertama saya adalah 1.2325 dan target kedua adalah 1.2268. Stop loss kurang lebih saya antisipasi di area 1.2440 in case ternyata dia melabak dan kembali rebound melanjutkan kenaikan hingga menembus area resisten yang sangat wajar yaitu sebagai area right shoulder. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 24 April 2020 per jam 12:29 waktu Indonesia bagian Barat. Area high 1.0779 dan area low 1.0759. Oke, kali ini kalau misalkan Anda perhatikan area pembukaan 1.0778 berarti kurang lebih hanya relatif tipis ya dari area tertinggi sementara dan ini berarti mengakibatkan potensi penurunan jauh lebih layak untuk Anda ikuti. Dan running price masih tertahan di 1.0767. Berarti ini range yang cukup tipis 20 poin saja. Kita akan lihat potensinya bagaimana. Kemarin setelah terjadi rebound lalu kemudian dia tertekan 2 kali berturut-turut dan berhasil menembus area support psikologis atau support historical di 1.0774 sebetulnya ya. Dan ini sebetulnya ini sudah melakukan arah yang sangat-sangat jelas bahwa dia penurunan masih akan berlanjut. Tapi harap hati-hati kemungkinan pullback pun ataupun kenaikan itu akan relatif bersifat sementara atau relatif terbatas. Lalu yang harus diperhatikan selanjutnya adalah pola-pola di mana areal tertinggi semakin rendah, maka ini seperti apa yang pernah kita kupas. Saya tidak mencurigai ini sebagai areal double bottom, saya lebih cenderungnya ini adalah pullback lalu kemudian dia terbenam kembali. Kita lihat outlooknya dari grafik H4 sendiri. Kalau ini adalah areal bearish rectangle yang sebelumnya dengan target utama adalah di area 1.0650, lalu menemukan areal rectangle sideway ya, dan ini adalah juga disebutnya bearish flag, maka kemungkinan potensinya dikarenakan dia sudah tembus maka areal pullback yang terjadi atau kenaikan yang terjadi itu adalah pullback. Maksimum kurang lebih di 1.0805 ataupun 1.0815 sehingga kemungkinan potensinya kalaupun Anda melihat beberapa waktu ke depan misalkan ada pullback, itu adalah kesempatan Anda untuk melakukan sell. Well of course ini adalah area bearish flag sehingga target pun akan sama dengan apa yang terjadi kurang lebih di areal tersebut. Jika kita asumsikan ini adalah areal flag fall atau tiang bendera, maka kemungkinan potensi target akan berada di kisaran setinggi tiang bendera tersebut. Kurang lebih inilah target utama kita yang akan kita dapatkan, hampir mirip dengan target big
bearish flag di 1.0650. Namun 50% area saya mencurigai areal yang paling layak adalah di 1.0724 ataupun 1.0738. So ini yang harus Anda perhatikan, kemungkinan potensinya India akan sedikit pullback lalu kemudian mencari tenaga untuk mendorong turun. Dan sedikit ulasan dari grafik weekly yang sempat kita ulas bahwa pekan lalu atau di awal pekan lalu saya sempat mengatakan bahwa outlook pekan ini lebih cenderung kepada penekanan. Anda bisa lihat di sini. Yang terjadi kemarin sinyalmen dari bearish doji lalu kemudian candlestick sudah sangat layak menjadi hitam atau bearish, sehingga kemungkinan potensi Jumat ini atau di akhir pekan ini euro masih bisa ditutup dengan potensial fully bearish. So untuk kali ini Euro USD silakan lakukan sell on pullback di arah 1.0786 ataupun 1.0796. Target pertama adalah 1.0735 dan target kedua adalah 1.0686. Stop loss saya antisipasi di arah 1.0868. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.